Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik tombol like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Baik teman-teman, topik pembahasan saya kali ini masih seputar demo menolak kenaikan harga BBM yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Nah, ada salah satu komunitas namanya GNPR. Mereka juga ini tidak mau kalah dengan para mahasiswa dan juga para buruh, teman-teman. Jadi mereka berdemo menolak kenaikan harga BBM. Kira-kira politik macam apa lagi ya yang mulai menunjukkan tajinya? Meskipun mereka ini mengatasnamakan rakyat, kita bisa menduga kecenderungan mereka ke arah mana. Apalagi sekarang kita tahu bersama bahwa sedang hangat-hangatnya para politisi bergerilya, menggalang koalisi antara partai A, partai B, dan lain sebagainya. Nah, ketika muncul momentum kenaikan harga BBM bersubsidi, maka tercetuslah gagasan memperkenalkan kelompok massa mereka. Boleh jadi mereka ini baru menemukan nama untuk gerakan ketika mendaftarkan jadwal demo ke pihak keamanan. Kalau kita kilas balik ke masa-masa kejayaan FPI versi 1, saat itu front itu seperti tidak tersentuh oleh hukum sama sekali. Mereka seolah-olah representasi dari penguasa yang leluasa main hakim sendiri. Setelah pemerintah menyatakan ormas FPI sebagai terlarang, kemudian muncul lagi FPI versi 2, teman-teman. Yaitu bukan lagi Front Pembela Islam, melainkan Front Persaudaraan Islam. Ya, geli saja sih menurut saya mengetahui apa kepanjangan FPI versi baru ini, teman-teman. Sedemikian gigih mereka mempertahankan eksistensinya, sehingga mengubah namanya pun merasa sah saja. Yang penting FPI tetap hadir. Nah, satu hal lagi yang membuat kita tentunya bertanya-tanya. Apakah gerakan yang menamakan diri GNPR ini bersifat mandiri? Jika benar, bagaimana mereka membiayai aktivitasnya sehari-hari? Ya, kita ketahui bersama bahwa untuk menggerakkan massa dalam demo penolakan kenaikan harga BBM misalnya, itu memerlukan atribut, konsumsi, bahkan transportasi. Sehingga muncul pertanyaan di benak kita semua, siapa yang menanggung seluruh keperluan demo itu? Seandainya mereka ini didukung oleh partai politik, menurut saya sangat masuk akal. Karena agenda serupa itu syarat kepentingan politik. Ya, siapa tahu partai-partai yang menentang kebijakan soal harga BBM bersubsidi menyerahkan urusan demo kepada kelompok massa yang spesialisasinya mengerahkan massa. Ya, adapun fenomena kehadiran kelompok seperti ini itu sudah sepertinya menjadi sebuah tradisi baru, teman-teman, yang merebak dalam siklus 5 tahunan. Fakta berbicara bahwa pada tahun 2019 lalu, itu tidak berbeda jauh dengan saat ini. Tidak jelas untuk siapa mereka beraksi. Karena yang terucap sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR, sepertinya hanya pintu masuk untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih tersembunyi.
namun gelagatnya sudah kita rasakan. Sudah sangat terasa. Ya, kita bisa telusuri cerita yang memuncak pada tahun 2019 itu, teman-teman. Di mana ketika itu kerusuhan jelang, KPU mengumumkan hasil Pilpres. Dimulai sejak Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ketika masa pendukung Cagup seiman demikian jumawanya hingga tanpa ampun mengkriminalisasi Cagup petahana. Siapa yang menyangka kalau provokasi mereka ini berhasil memperdaya sistem hukum kita ini atas nama isu agama, politik identitas itu dimanipulasi sedemikian rupa. Atas nama agama pula mereka menggalang opini. Selain penganut agama mayoritas tidak boleh menembus kursi kepemimpinan. Ketika kaum monaslimin demikian superior, presiden pun bahkan nyaris mereka intimidasi karena dianggap oleh mereka melakukan pembiaran kepada terduga penista agama. Hanyalah kuasa Tuhan yang mampu mencegah polarisasi di tengah masyarakat itu berkembang terlalu jauh. Dan kini teman-teman, 2 tahun menjelang perhelatan politik, mereka dengan bertingkah malu-malu atau barangkali hanya berpura-pura malu, berani menasbihkan diri kembali sebagai penguasa ruang publik. Buktinya ada. Siapapun yang menunjukkan ekspresi yang sama akan mereka singkirkan. Nah, dalam berita lain yang tidak jauh lokasinya dari demo GNPR itu, teman-teman, ada masyarakat yang jika dicermati lebih membutuhkan uluran tangan dari sesama kita. 2 kejadian yang sangat kontras menurut saya. Ada komunitas yang mengaku pembela rakyat, berlagak menentang pemerintah dan mengenyahkan kelompok lain untuk berekspresi seperti yang mereka lakukan. Namun bencana yang menimpa rakyat di sekitarnya justru tidak dipedulikan oleh mereka. Apa kata dunia? Ya, mari kita coba berandai-andai, teman-teman. Kalau saja GNPR ini mengagendakan penanggulangan bencana dan mengabaikan hiruk-pikuk demo anti pemerintah, siapapun niscaya bisa percaya bahwa mereka akan lebih mendapat simpati dari masyarakat. Atau kalaupun mereka tidak memerlukan respek dari masyarakat, minimal Tuhan mengaruniai keberkahan kepada mereka, teman-teman. Siapa yang berani mengatakan bahwa berkah Tuhan itu tidak ada bandingnya? Demikianlah barangkali cara kita mengambil hikmah atas dinamika masyarakat. Kadang kita lebih terhipnotis oleh mereka yang sok membela rakyat, meskipun harus mereka yasa sesuatu yang bermaksud baik, namun dianggap menambah derita rakyat. Katakanlah mereka benar bahwa pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan tak populer. Namun adakah cara yang lebih baik dari sekedar demo? Ya, kita yakin ada yang jauh lebih baik. Misalnya mereka lebih termotivasi membantu korban banjir di Jakarta, yang secara praktis akan menyentuh kebutuhan lebih mendesak. Itu yang menurut saya lebih baik. Apa yang mereka lakukan yang mengatasnamakan rakyat, itu sangat berbanding terbalik dengan kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Jakarta yang sedang mengalami kebanjiran. Itu yang lebih perlu, lebih membutuhkan bantuan dari kita, bukan demo-demo yang mereka lakukan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-temanku semua yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika video ini berkenan di hadapan teman-teman, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.